Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Pada sore hari ini Bapak membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang gambar teknik. Sebelum kita mulai, marilah kita baca doa dulu agar apa yang kalian pelajari pada kompetensi kali ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, langsung kita buka bahwa dalam pelajaran gambar teknik nanti kalian akan mempelajari beberapa kompetensi dasar yaitu kognitif dan psikomotor. Di sini ada beberapa kompetensi. Selama kelas 10 kalian akan mempelajari antara lain yaitu memahami jenis-jenis peralatan gambar. Sampai kita lihat di sini prosedur, konsep, terus membuat huruf dan angka, kemudian sampai membuat gambar proyeksi, dan terakhir yaitu mengatur letak gambar teknik sehingga kalian nanti bisa membuat gambar dengan baik dan benar. Untuk video kali ini kalian akan Bapak ajarkan tentang kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 yaitu memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan dan mempresentasikan jenis-jenis dan fungsi peralatan. Baiklah, kita buka PowerPoint-nya. Ya, peralatan gambar itu ada bermacam-macam. Itu kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan, serta mempresentasikan jenis-jenis dan fungsi peralatan. Oke, langsung kita buka di sini peralatan dan perlengkapan gambar yang harus kalian ketahui antara lain ada meja gambar, pensil seperti yang pernah kalian gunakan dari TK sampai saat ini, kemudian penghapus, kemudian jangka dan pen tarik, sablon, rapido, mesin gambar, dan pita perekat. Untuk apa saja gambar alat-alat tersebut? Ya, nanti kalian akan menggunakannya pada saat membuat gambar. Baiklah, kita buka. Apa sih meja gambar itu? Kita lihat linknya di sini. Meja gambar. Ya, jadi meja gambar ini adalah alat untuk membuat gambar di atas meja, baik yang dengan peralatan manual maupun dengan mesin gambar. Nah, ini mesin gambar ini. Ya, biasanya mesin gambar ini dilengkapi dengan penggaris yang sudah paten dengan mesinnya. Mesinnya ini bisa diputar-putar sesuai dengan derajat yang kita inginkan, sehingga kita tinggal menggaris sesuai dengan pengaturan derajat atau panjang garis yang ingin kita lakukan. Nah, ini pengenalan saja dulu bahwa ini adalah meja gambar. Baik, yang kedua yaitu pensil gambar. Nah, kita selama ini tahu pensil gambar ini yang penting pensil ya. Ternyata pensil itu mempunyai kode. Nah, kode ini adalah untuk menunjukkan kekerasan dari sebuah pensil. Di sini di gambarnya ada contohnya 8B, 4B, sampai HB ya. Atau 2B. 2B ini yang sering kita gunakan untuk untuk uji ya, untuk ujian dengan menggunakan komputer. Nah, ternyata kalau kita coret-coret hasilnya semakin besar nilai B-nya, maka semakin kerang hasil gambarnya. Ini 8B itu semakin kerang. Kalau untuk B semakin besar angkanya, berarti semakin tipis, semakin keras dia pensilnya sehingga hasilnya semakin tipis. Bisa kita lihat sini urutannya 8B, 7B, 6B, 4B, 3B, 2B, B. Yang netral itu HB. Ya. Selanjutnya H, 2H, makin tipis hasil garisannya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut penghapus. Nah, ini sering kita lihat penghapus ya. Kalau dalam gambar teknik,
kadang-kadang kita menggunakan yang namanya kertas kalkir. Kalau untuk kertas biasa, setelah kita gambar dengan pensil, maka menghapuskan dengan hapusan seperti ini. Ya. Kalau dengan tinta, biasanya digambar di kertas kalkir atau kertas berminyak, maka dia tidak dapat dihapus. Salah satu caranya itu dengan silet, ya. Jadi dikerok dengan silet, itu sehingga gambarnya hilang. Karena ada unsur lilin di sana, sehingga kalau kita kerok, maka garis-garis yang kita kerok itu akan hilang. Namun tidak bisa dilakukan beberapa kali, akan merusak kertas kalkir. Kemudian next ada juga sini jangka dan pen tarik atau trackpen, ya. Jangka dan trackpen. Kemudian yang berikutnya sablon atau mold. Nah, ini fungsinya untuk membuat gambar-gambar yang sudah terbentuk sehingga kita tinggal mencoretkan saja. Misalkan kita mau bikin lingkaran, tinggal kita cari lingkaran yang diameternya sesuai, lalu kita gariskan di dalamnya sehingga nanti akan terbentuk lingkaran atau oval seperti ini. Atau gambar orang juga ada. Nah, gambar orang tinggal kita cari skalanya, lalu kita coret, akan terbentuk gambar orang. Ini gambar bentuk-bentuk lain, ya. Nah, ini juga kalau huruf juga bisa kita sablon, tidak perlu kita tuliskan, tinggal kita sablon, pensilnya diletakkan di lubang-lubang ini akan terbentuk angka dan huruf yang sesuai kita inginkan. Nah, ini sablon. Kemudian rapido. Nah, yang tadi kalau rapido menggambar di kertas kalkir. Nah, kalau salah maka tidak bisa menggunakan penghapus, tapi harus dikerok. Jadi rapido ini adalah seperti alat gambar berupa tinta yang digoreskan di atas kertas kalkir. Ini rapido. Kemudian yang berikutnya, nah yang tadi meja gambar, ya. Ini ada mesin gambarnya. Sini ada tiang horizontal, ada vertikal, ada penggaris. Ini mesinnya Head Pro. Kemudian timbung bantu. Tinggal kita geser-geser. Nanti ada skala milimeter blok biasanya supaya kita menggambarnya sesuai dengan ukuran. Kemudian ada pita perekat. Tujuannya agar kertas yang kita buat di sini itu tidak kemana-mana. Makanya kita lem atau kita tahan dengan pita. Seandainya ada meja gambar yang mempunyai magnet, maka cara menahannya itu dengan plat tipis, ya, plat baja tipis. Nanti gambar kertasnya kita tahan, kita tempelkan seperti magnet, ya. Maka kertasnya akan diam, tidak akan bergerak, tinggal kita gambar. Oke, baiklah. Ini ada sedikit contoh video cara menggunakan penggaris pensil dan contoh menggambar perspektif ruang. Kita lihat. Cepat. Oh, maaf, ini yang tadi salah. Maaf, yuk kita ulang ya. Eh, kita ulang untuk videonya. Ya, ini lihat. Cepat. Ini untuk membuat garis tegak lurus.
Ya, ini sudah jadi ya. Jadi cara membuat garis tegak lurus seperti ini, nanti tinggal kita beri nama saja garis AB sama garis CD. Oke, baik. Selanjutnya, ini ada contoh membuat gambar perspektif. Diambil dari satu titik menuju ke beberapa garis sehingga akan terbentuklah garis-garis bidang perspektif. Satu titik hilang. Kita percepat. Kita contoh saja. Ya, kita rapikan. Ya, jadi demikian. Terima kasih. Oke, baiklah. Tadi adalah video pembelajaran peralatan dan perlengkapan gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.